Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Amerika Serikat adalah negara yang suka banget makan ikan. Bahkan Indonesia yang terbilang sebagai negara maritim dengan luas laut dan keberagaman hasil lautnya juga kalah jauh minatnya sama orang-orang Amerika Serikat yang getol banget buat makan ikan. Data di tahun 2020 menyebutkan kalau Amerika Serikat mengimpor ikan filet dengan nilai sekitar 5 miliar US dollar. Kekayaan negeri Paman Sam dengan aliran sungai penuh ikan lezat kayak salmon kayaknya nggak cukup kuat buat memenuhi nafsu makan orang yang mana di sana amat doyan makan ikan. Walau sedoyan itu sama ikan, tapi ada satu jenis ikan yang memang jadi musuh abadi warga sana. Mereka menganggap ikan ini rasanya tidak enak serta banyak durinya. Ditambah ekosistem Amerika Serikat yang direcokin dikit sama ikan ini. Mereka adalah Asian Carp yang kini terbilang sebagai ikan yang punya populasi banyak banget di sana. Buat mengkaryakan ikan ini, beberapa pihak melakukan sebuah taktik buat memanfaatkan ikan invasif ini. Taktik apakah itu? Bab 1. Amerika Serikat diserang Asian Carp. Pada tahun 1970, ada 4 jenis carp yang diambil langsung dari Asia. Niatnya bakal dipekerjakan di Amerika Serikat buat jalanin sebuah misi. Pada era itu, industri aquaculture AS lagi tertimpa sebuah masalah. Masalah ini bukan karena ikannya nggak laku atau turunnya daya beli masyarakat. Masalah ini berhubungan dengan alam. Algae dan tanaman air lagi jadi ancaman karena pertumbuhannya yang nggak kontrol. Kolam-kolam budidaya jadi penuh lumut yang mana lama-lama juga membuat banyak parasit untuk tumbuh subur karena kolamnya jarang kena sinar matahari. Buat menyelesaikan masalah ini, dibawalah 4 jenis carp, yaitu big head carp, black carp, grass carp, dan silver carp, yang sekarang dikenal luas sebagai Asian carp. Mereka diharapkan bisa menjadi solusi dari masalah algae karena ikan carp memang dikenal sebagai ikan pemakan segala, termasuk algae. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Algae bisa teratasi akibat rakusnya ikan-ikan karp ini. Mereka ini ditempatkan di setiap kolam budidaya, bukan di sungai setempat. Namun kayak skenario film horor pasaran, beberapa ikan berhasil kabur dari penangkaran dan berenang bebas masuk ke dalam sistem sungai Mississippi. Pada tahun 1998, pertama kalinya Asian Carp ditangkap di luar penangkaran, tepatnya di Sungai Illinois atau yang kita biasa baca dengan Illinois. Sungai ini sekarang jadi markas besar ikan Asian Carp karena diperkirakan populasinya mencapai 1.200 ekor per kilometer. Jumlah segitu sama kayak kepadatan penduduk di daerah Tangerang, di mana kepadatan penduduk mencapai 1.211 orang per kilometer persegi. Ikan-ikan ini berhasil kabur karena kolam penangkaran jadi meluap karena dilanda banjir. Mereka yang lolos ini akhirnya bisa dengan baik beradaptasi dengan alam Amerika Serikat. Apalagi Mississippi dikenal sebagai bagian AS yang bercuaca hangat. Cuaca di sana rata-rata bersuhu hangat di angka 32 derajat Celcius. Agak mirip sama di Indonesia kan? Adanya dam-dam yang dibangun di sungai-sungai Amerika Serikat juga nggak bisa menghalangi ikan Asian Carp untuk berkembang biak dan menyebar ke seluruh negeri. Soalnya mereka bisa lompat. Jadi bendungan yang punya batas pun bisa mereka lompati demi bisa mencapai sudut sungai lain. Awalnya diajak kerja, sekarang malah menebar ancaman. Itulah Asian Carp. Sementara itu, ikan-ikan yang lain terlihat adem-adem saja kiprahnya. Black carp masih bisa dipakai sampai sekarang sebagai pengontrol parasit di kolam-kolam budidaya. Sementara itu, grass carp yang berasal dari Vietnam juga berkembang biak dengan baik dan masih diintroduksi sebagai pembasmi algae dan parasit di dalam air. Diyakini grass carp yang diintroduksi semuanya sudah disteril. Jadi mereka sudah tidak bereproduksi lagi. Yang masih bikin masalah dan terus berkembang biak ya Asian carp. Pemerintah setempat sukses dibawa pusing sama tingkah laku dan kebandelan ikan yang saudaraan langsung sama ikan mas ini. Mereka mesti ngeluarin duit sebanyak 25 juta US dollar demi bisa mengontrol populasi ikan ini di dalam sungai. Harapannya uang ini bisa dipakai untuk mengurangi populasi mereka di alam bebas. Karena risiko buruk dari eksistensi mereka ini gede banget. Salah satu gangguan fisik yang bisa mereka lakukan ke manusia adalah perilaku ikan ini yang suka banget lompat dari dalam air. Jadi selain mereka bisa mengancam ekosistem sekitar, ikan ini juga bisa membahayakan manusia. Asian carp sangat sensitif dengan getaran. Mereka ini ikan yang nggak suka banget diganggu. Ditambah karena mereka doyan makanin zooplankton. Jadi ikan-ikan ini suka berenang di permukaan. Nah, karena itu mereka suka panik kalau ada bot yang mendekat.
Suara bot yang keras serta gemeterannya membuat ikan-ikan ini jadi panik dan melompat ke luar air. Terkadang mereka yang lagi naik bot langsung panik karena nggak nyangka ada banyak ikan yang bisa lompat ke arah mereka dari dalam air. Kebiasaan ikan ini yang suka lompat indah membuat nama mereka jadi terkenal. Berita serta media besar banyak yang meliput ikan ini. Akhirnya nama mereka hampir dikenal di seluruh negeri. Namun sebagai ikan invasif. Soalnya mereka juga pernah menciderai orang-orang yang lagi naik bot dan para pemain ski air. Cara Amerika Serikat memanfaatkan ikan invasif. Tahun ini, sepertinya pemerintah negara bagian tempat Asian Carp merajalela sudah bosan dan agak nyerah buat membasmi ikan ini. Maka, cara yang paling tepat untuk membasmi ikan invasif adalah memanfaatkannya. Tapi tidak segampang itu, karena masalah orang Amerika Serikat sendiri terang-terangan bilang kalau mereka sama sekali tidak doyan sama daging Asian Carp. Mereka menilai ikannya terlalu banyak duri, plus dagingnya juga lembek. Nggak kayak kamu yang suka-suka aja makan ikan mas yang juga terkenal punya duri yang banyak. Orang di Amerika Serikat males kalau melihat ikan, apalagi memakannya dengan duri yang banyak. Menurut mereka, nanti makannya jadi repot, nggak bisa langsung hap gitu. Karena cukup pusing, mikirin gimana ngontrol dan manfaatkan ikan ini yang terang-terangan ditolak sama warganya, pemerintah negara bagian Illinois kepikiran sebuah ide brilian yang walau nggak original tapi kayaknya bisa dijadikan sebuah opsi. Illinois Department of Natural Research mengusulkan untuk memanfaatkan daging Asian Carp dengan cara baru, yaitu mengganti nama dagangnya alias di rebranding. Dengan memakai nama baru, mereka berpendapat para pembeli bakal tertarik untuk nyobain karena namanya terasa asing. Ikan yang baru dijual di pasaran pasti bakal menarik perhatian, apalagi dengan dipasarkan secara luas dengan campaign atau cara jualan yang juga menarik. Nggak menunggu lama, ternyata banyak restoran setempat yang setuju dan tertarik untuk mendukung ide gila ini. Tahun ini, Asian Carp adalah nama ikan di sungai, sedangkan saat mereka dihidangkan sebagai makanan yang enak namanya diganti menjadi kopi. Nama baru ini digunakan buat sedikit menipu konsumen dengan cara yang brilian. Illinois Department of Natural Research bermain dengan psikologi manusia. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu makan, terbuat dari apakah makanan itu, serta cara masaknya gimana, kamu pasti akan menganggap makanan itu enak-enak saja. Terkadang banyak orang yang nggak sengaja makan jengkol yang mereka kira kentang, walau tadinya orang tersebut nggak doyan sama jengkol. Karena dia nggak tahu lauk yang dia makan sebelumnya adalah jengkol, dia ngerasa fine aja. Setelah dikasih tahu, baru persepsinya jadi berubah. Taktik psikologis inilah yang digunakan untuk menaikkan value serta memanfaatkan Asian Carp sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan. Kopi adalah kependekan dari Kopius. Nama ini diambil sebagai penghargaan bagi mereka yang selama ini berjuang melawan ikan-ikan invasif. Katanya, Asian Carp atau sekarang dikenal sebagai kopi, rasanya mirip kayak ikan tuna dan trout, namun teksturnya sepadat daging ayam. Restoran di daerah Chicago udah banyak yang nyajiin menu berbahan baku kopi. Kalau berhasil, kopi akan jadi salah satu kisah tersukses tentang pemerintah negara yang berhasil memanfaatkan keberadaan ikan invasif sebagai bahan makanan. Karena tanpa modal, pemerintah Illinois bisa manen jutaan pounds ikan Asian Carp dari sungai Illinois, serta ratusan ribu pounds lainnya dari perairan Midwest ke pantai Gulf. Kisah rebranding kayak gini sudah terjadi lebih dulu di Asia Tenggara dan terbilang sangat berhasil. Kamu tahu ikan patin? Pangasius mirip kayak Asian Carp. Orang di Amerika Serikat dan dunia menilai ikan ini bukanlah ikan yang enak banget buat dimakan. Makanya Vietnam, sebagai negara penghasil ikan patin terbesar di dunia, berpikir keras gimana caranya bisa naikin omset di tengah lesunya permintaan dari luar. Dan tentunya image Pangasius sebagai ikan murah. Gimana caranya bisa naikin cuan serta memperbaiki image Pangasius di mata dunia? Karena itu, Vietnam punya taktik jitu untuk menghadapi fenomena ini. Mereka mengganti nama dagang Pangasius menjadi ikan dori. Ikan patin kamu kenal sebagai ikan yang dimasak di warung tradisional, terkadang dibuat jadi pepes. Menu makan ini jauh banget dari anak-anak muda yang punya image berpengaruh bagi industri F&B, karena kebanyakan restoran menjadi anak muda sebagai target pasar. Target pasar yang besar ini berhasil digait oleh ikan patin setelah ganti nama jadi ikan dori. Masakan berbahan baku ikan dori laku keras, biasa dijual menjadi fish and chips dan olahan goreng tepung lainnya. Ikan patin berubah image dari tadinya ikan yang sering dihidangkan di restoran tradisional dengan target pasar orang tua, menjadi ikan yang hype di kalangan anak muda.
dan sering dijadikan bahan menu makanan yang menyasar bangsa anak muda. Nah, setelah itu berubah nama. Indonesia sendiri sempat dikerjain sama Vietnam dengan mengirim 600 ton filet ikan dori pada tahun 2011 yang ternyata punya kandungan pemutih di dalam dagingnya. Makanya dagingnya terlihat putih, bersih, dan cemerlang. Karena itulah akhirnya Indonesia menghentikan impor ikan dori dari Vietnam dan mulai memproduksi ikan dori dari dalam negeri. Lahirnya produk Indonesia Pangasius yang kini juga mendunia. Diharapkan Asian Carp yang kini berubah menjadi namanya ikan kopi bisa mengikuti kesuksesan jejak ikan patin yang kini dikenal luas sebagai ikan dori. Kesimpulan, The Federal Great Lakes Restoration menghabiskan dana hampir 8 miliar rupiah buat upaya rebranding ini. Mereka benar-benar mau merubah image serta value yang dimiliki Asian Carp di mata masyarakat. Soalnya nama kopi goreng akan jadi lebih enak didengar dibandingkan Asian Carp goreng. Selain udah ngabisin duit, The Federal Great Lakes Restoration juga secara nyata memberi tantangan buat para chef. Gimana caranya bisa menghidangkan makanan lezat dari bahan baku daging ikan Asian Carp yang penuh duri. Saat ini, mulai banyak restoran di sana yang menyuguhkan menu berbahan baku kopi dengan sambutan masyarakat yang lebih antusias. Soalnya ternyata dagingnya enak. Pemanfaatan ikan invasif sebagai bahan makanan memang menjadi salah satu cara yang paling tepat untuk mengontrol populasi mereka di alam yang mereka invasi. Indonesia sendiri, walau dikenal luas, juga membuka pintu dengan lebar untuk para ikan invasif. Nyatanya, kita bisa dengan baik memanfaatkan hampir semua dari mereka. Ikan nila, ikan mas, ikan mujair, ikan bawal, ikan lele. Semua adalah ikan asing dan dianggap sebagai ikan invasif. Tapi, buat warga sini, ikan-ikan tersebut adalah bahan makanan yang lezat. Peran manusia dalam mengontrol populasi ikan invasif memang sangat penting karena kita adalah predator alaminya. Ketika ikan-ikan ini nggak punya lawan sepadan di dalam sungai. Semua ikan invasif udah dijadikan santapan enak buat orang Indonesia, kecuali ikan sapu-sapu. Kalau menurut kamu ikan sapu-sapu dibuat somai enak nggak ya?